Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum agroklimatologi dengan judul pengamatan suhu. Dengan saya, Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Pendahuluan, latar belakang. Suhu udara merupakan salah satu unsur iklim yang paling dinamis dan memiliki peran fundamental dalam mengatur keseimbangan ekosistem di permukaan bumi. Dalam lingkup pengamatan lapangan, suhu tidak hanya mencerminkan kondisi termal atmosfer, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menentukan laju metabolisme organisme dan siklus hidrologi lokal. Menurut Handoko 2017, dalam bukunya Pengantar Agroklimatologi, variasi suhu di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sudut pandang sinar matahari, kerapatan vegetasi, dan warna permukaan tanah atau albedo. Pengukuran suhu yang akurat di area terbuka menjadi dasar bagi para peneliti untuk memprediksi fenomena lingkungan, mulai dari transpirasi tanaman hingga pola persebaran hama di suatu wilayah. Keberhasilan pengamatan suhu di lapangan sangat bergantung pada standarisasi prosedur pengukuran untuk menghindari galat atau error akibat radiasi langsung. Diperlukan penempatan alat ukur yang strategis seperti penggunaan perlindungan sensor agar data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan suhu udara, ambient temperature, dan bukan suhu alat akibat paparan suhu. Sebagaimana dijelaskan oleh Prawiro Wardoyo 2015, fluktuasi suhu harian mencapai titik ekstrimnya pada siang hari dan titik terendah sesaat sebelum matahari terbit, sehingga waktu pengamatan yang sinkron menjadi kunci validitas data. Tanpa pemahaman mengenai teknik observasi lapangan yang benar, data suhu yang terkumpul akan kehilangan nilai representatifnya dalam analisis biofisika. Integrasi metode pengamatan suhu di lapangan saat ini juga menjadi sangat krusial dalam mendukung konsep pertanian presisi dan pemantauan perubahan iklim mikro. Berdasarkan penelitian Suryani DKK 2022 dalam jurnal Meteorologi dan Geofisika, data suhu lapangan yang konsisten memungkinkan penghitungan akumulasi panas atau growing degree days atau GDD yang akurat untuk menentukan fase kritis pertumbuhan tanaman. Dalam konteks lingkungan dan pertanian, suhu udara dan suhu tanah memainkan peran vital dalam mengatur laju reaksi biokimia, seperti respirasi dan transpirasi pada organisme hidup. Fluktuasi suhu harian dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, kelembaban udara, dan tutupan vegetasi di suatu wilayah. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Prosedur kerja, alat dan bahan. Aplikasi suhu di handphone untuk mengukur suhu lingkungan. Cara kerja pengukuran suhu. Hasil. Berikut tabel hasil pengamatan suhu lingkungan yang dilakukan selama 1 minggu. Pembahasan. Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan selama kurang lebih 8 hari, 15 hingga 22 April 2026, fluktuasi suhu udara di lingkungan sekitar menunjukkan pola diurnal yang jelas, di mana nilai suhu terendah secara konsisten ditemukan pada pagi hari dengan rentan 23 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius, dan mencapai puncaknya pada siang hari antara 27 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Fenomena ini terjadi karena suhu udara sangat dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi, di mana energi termal akan meningkat seiring dengan bertambahnya sudut elevasi matahari hingga mencapai titik kulminasi, Lakitan 2002. Peningkatan suhu yang signifikan pada siang hari merupakan manifestasi dari proses pemanasan permukaan bumi yang kemudian menghangatkan udara di atasnya melalui proses konveksi dan konduksi. Jasjono 2004. Pada sore hari,
Meskipun intensitas cahaya matahari mulai menurun, suhu tetap berada pada kategori sedang atau hangat, 26 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, karena adanya pelepasan kembali radiasi gelombang panjang dari benda-benda di permukaan yang telah menyerap panas sejak pagi hari. Handoko 1995. Namun, pada 3 hari terakhir pengamatan 20 hingga 22 April 2026, tercatat penurunan suhu siang hari yang cukup signifikan di mana suhu maksimal hanya menyentuh angka 20 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Penurunan ini dipicu oleh peristiwa hujan yang terjadi dari siang hingga sore hari, yang secara mekanis meningkatkan tutupan awan sehingga menghalangi intensitas cahaya matahari mencapai permukaan bumi. Lakitan 2002. Selain faktor cuaca, perbedaan waktu pengambilan suhu yang tidak seragam setiap harinya turut memberikan variasi pada data. Pengukuran yang dilakukan melewati titik kulminasi matahari cenderung menangkap sisa panas laten, sedangkan pengukuran yang terlalu awal belum mencapai puncak pemanasan harian. Handoko 1995. Kondisi atmosfer saat hujan juga memengaruhi parameter lain, di mana peningkatan kecepatan angin seringkali membawa massa udara dingin yang secara simultan menurunkan suhu lingkungan dan meningkatkan kelembaban relatif. Effendi 2010. Keterkaitan antara suhu dengan parameter meteorologi lainnya sangatlah erat, terutama dalam proses evaporasi di mana suhu udara yang tinggi akan meningkatkan kapasitas udara untuk menampung uap air sehingga mempercepat laju penguapan. Prawiro-Wardoyo 1996. Intensitas cahaya matahari berperan sebagai sumber energi utama yang memicu kenaikan energi kinetik molekul udara. Sementara kecepatan angin berfungsi sebagai pengangkut panas yang dapat mendinginkan suhu permukaan secara lokal. Effendi 2010. Ketika hujan turun dan tutupan awan menebal, intensitas cahaya yang rendah secara otomatis menekan laju evaporasi karena keterbatasan energi panas yang tersedia di permukaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suhu lingkungan menunjukkan pola fluktuasi diurnal yang sangat dipengaruhi oleh waktu pengukuran dan kondisi cuaca sesak. Suhu udara mencapai titik terendahnya pada pagi hari saat intensitas matahari masih rendah, kemudian melonjak ke titik maksimal pada siang hari seiring dengan meningkatnya radiasi panas, dan mulai menurun secara perlahan pada sore hari meskipun masih menyimpan sisa panas dari permukaan bumi. Terjadinya fenomena hujan pada beberapa hari terakhir pengamatan terbukti memberikan pengaruh pendinginan yang signifikan, di mana tutupan awan menghalangi sinar matahari dan menurunkan suhu udara secara mendadak. Hal ini juga memperlihatkan keterkaitan antara suhu dengan parameter meteorologi lainnya. Suhu yang tinggi cenderung mempercepat laju evaporasi, sementara angin dan kelembaban saat hujan berperan dalam menyeimbangkan energi panas di lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, fluktuasi suhu yang tercatat mencerminkan dinamika interaksi antara intensitas cahaya, kondisi atmosfer, dan faktor lingkungan mikro di lokasi pengamatan. Daftar pustaka. Sekian video praktikum saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.